Hai, selamat malam. Wow, malam banget. Jadi teman-teman yang tadi DM-in mana live Instagramnya hari ini ada tenang. Jadi sorry banget karena banyak banget terjadi perubahan hari ini. Jadi kita ngobrol singkat nih malam hari ini. Untungnya ada Dokter Anissa Florence Chimi gitu yang mau bantu, dan Dokter Anissa. Kita akan ngobrol sama Dokter Anissa malam hari ini tentang empati. Jadi late night talk about empati buat mama papa yang mungkin babynya udah tidur, boleh nih ngumpul sekarang malam hari ini untuk ngobrol. Jadi ini adalah live Instagram terlama atau termalam ya mungkin lebih tepatnya. Oke deh, langsung aja aku undang Dokter Anissa sebelum dia tidur. Oke. Oke. Oke, Dokter Anisanya belum bisa di tag, kenapa ya? Coba ya. Aku iniin. Hmm. Oke, bentar ya guys. Hai, ini Dokter Elizabeth. Hai dok. Akhirnya, bentar ya. Masih nungguin Dokter Anissa bentar. Oke, ini udah ada Angie. Hai, kita akan ngobrol sama Dokter Anissa Florence nih. Jadi ini soal empati sih. Sejujurnya aku juga nggak tahu, tapi kita akan ngobrol nih sama Dokter Anissa. Oke. Hmm. Hai, masih belum bisa di tag Dokter Anisanya, kenapa ya? Bentar-bentar. IG-nya oke. Jadi guys, tadi tuh tragis banget sih cerita hari ini. Aku dari tadi nangis karena kayak aduh nih maratonnya nggak jadi nih, soalnya hari ini terancam tadi nggak jadi gitu. Tapi makasih banyak nih Dokter Anissa mau bantuin aku malam hari ini guys. Aku tadi juga udah sempat ngubungin Dokter Elizabeth ya nih, hai dok. Cuman memang lagi di luar gitu. Dokter Steven aku juga udah hubungin, Dokter Ika aku juga udah hubungin. Dokter Anissa baik banget nih mau bantuin aku malam hari ini. Kita masih nunggu Dokter Anissa bentar untuk nyambungin ke kita. Ayo yang udah punya masalah MPASI, yang punya baby boleh ngumpul-ngumpul malam hari ini, atau mau curhat apa boleh, nanti aku bantu dengerin, bantu baca sih. Ini dokternya udah ada. Oke, coba ya aku undang lagi Dokter Anisanya. Oh ya, oke. Kita cuma sebentar aja ya guys. Dokter Anissa udah aku undang, boleh diterima. Hmm. Uh, Senam jantung hari ini. Langsung nggak dok? Aku udah undang soalnya dok. Oke udah. Hai dok. Halo, gimana itu? Malam Aku dok. pakai filter ya. Boleh. Saya juga pakai filter kok dok, tenang aja. Keluar kota. Oke. Ya, apa itu? Dokter Anissa, makasih banyak bantuannya, pertolongannya hari ini ya dok ya. Kita ngobrol singkat aja, udah malam. Dokter juga lagi di luar kota guys, sinyalnya nanti mungkin kalau lagi nggak bagus. Oke, dokter, kita kenalan dulu singkat aja. Dokter Anissa kesibukannya ngapain aja, prakteknya di mana aja dok, silahkan. Oke, aku kesibukannya kalau sekarang sih lebih banyak itu mengurus anak ya. Tapi memang aku buka konsultasi online juga di YesDoc, dan juga aku ada praktek offline di klinik. Itu aja sih. Oke, di kota Sumatera Utara ya dok ya? Bukan, Pekanbaru, Oh, Riau, oh Provinsi Riau. baru, oh ya lupa. Oh iya bukan baru guys, sorry sorry. Di Riau, sorry, mohon maaf warga Riau. Iya. Oke deh. Nah, ini kita seperti judulnya malam hari ini, karena tadi pusing banget, jadi kita late night talk about empati. Dokter sebagai yang konselor laktasi juga sering membahas, bikin konten tentang empati. Dokter, kita mau bahas secara singkat aja sih dok. MPASI ini seberapa penting ya sih dalam masa pertumbuhan si bayi, si kecil kita dok? Oke, penting banget ya. MPASI itu kan sebenarnya pondasi dasar ya, sebelum akhirnya anak nanti bisa makan dengan benar dan pola hidup yang baik. Jadi kalau ditanya seberapa penting, penting banget. Jadi
kalau mau menciptakan atau mendidik anak dengan pola makan yang baik, kita harus mulai dasari dulu dari awal dulu, yaitu dari MPASI-nya. Oke. Dok, mungkin nanti malam ini kita kayak jawab-jawab pertanyaan dulu, tapi mungkin saya pengen tahu, dokter boleh sharing nggak, ada nggak sih kayak fondasi atau fakta atau poin-poin penting yang harus diperhatikan ibu gitu saat memberikan MPASI anak? Karena kan tiap anak pasti beda-beda ya dok ya, apa yang harus diperhatikan? Poin-poin utamanya itu apa sih sebenarnya dok? Sebenarnya poin utama pemberian MPASI adalah nutrisinya cukup, kemudian metode pemberiannya benar dengan cara responsive feeding, dan juga apa ya, itu aja sih paling nutrisinya cukup, pemberian metodenya benar, penyimpanannya benar dengan konsep food Juga ya. safety kayak gitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya yang benar soal MPASI atau tahapan MPASI yang benar itu udah ada di buku KIA. Jadi Hmm. kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang tuh lebih suka lihat sosmed ya, padahal nggak semua sosmed itu bisa kita anggap menjadi sebuah kebenaran, apalagi kalau dibawakan oleh yang bukan ahlinya, oleh orang-orang yang mungkin nggak paham tentang MPASI. Hmm. Hai Hansel, itu Hansel ya. Oke, berarti iya, saya suka banget juga kalau lihat konten-konten dokter gitu tentang MPASI. Saya setuju, mungkin poin pentingnya adalah kayak tadi para mama harus mendapatkan informasi yang tepat kali ya, karena begitu banyak sekarang ya dok ya konten-konten MPASI. Jadi diharapkan malam ini juga menjadi sumber yang tepat untuk dapat informasinya dok. Kita coba jawab pertanyaan dulu ya dok ya. Mana ya tadi? Aduh hilang. Mana ya? Ini mumpung kita punya waktu sedikit guys, boleh mumpung dokter Nisa ada waktu. Mana ya tadi? Bentar ya. Oke, ini dok. Ada pertanyaan dari Farah Las. Dok, ikan yang bau omeganya nggak kuat banget itu ikan apa ya dok? Wah, ini sampai pertanyaan kayak gini nih. Sebenarnya kalau soal bau itu kan selera ya. Ada orang yang menganggap bahwa ikan salmon itu amis, ada yang menganggap tidak amis. Contoh kayak saya sendiri punya pengalaman pribadi, kalau menurut saya ikan salmon itu cukup tidak menyenangkan baunya, tapi mungkin di beberapa orang nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau ditanya ikan yang bau omeganya nggak kuat banget ikan apa, ya semua ikan mempunyai apa ya, Ciri bau yang khas ya. Apalagi yeah. ikan laut ya biasanya lebih amis daripada ikan air tawar. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan adalah perbedaan antara ikan segar dan ikan tidak segar. Jadi biasanya kalau ikan amis, Ah, bau okay. bau amis ikan biasa kayak gitu. Tapi Yeah, kalau yeah. ikan yang kurang segar biasanya baunya itu cenderung kubusuk dan juga menyengat, itu biasanya pengalaman aku. Jadi kalau ditanya bau omeganya yang tidak terlalu kuat, ya tergantung selera sih. Iya. Ya, tadi balik ke kayak kata dokter tadi, cara pemilihannya pun tadi dokter udah sampaikan ya. Oke, semoga menjawab. Ayo, monggo yang mau kasih pertanyaan. Ini kita punya 10 menit lagi. Dari ada Mama Hasi. Dok, anak aku 13 bulan, makannya lagi milih-milih banget. Nah, ini gimana nih pertanyaan para mama paling banyak juga. Nah, jadi yang harus diketahui kalau anak lagi milih-milih makanan, cari tahu dulu penyebabnya apa. Mungkin dia memilih makanan, mungkin dia lagi sedang sakit, jadi dia mempunyai preferensi tekstur atau rasa makanan tertentu. Oke. Contohnya kalau misalnya anaknya lagi tumgi atau sariawan, biasanya anaknya lebih suka makanan yang suhu dingin, karena kalau suhu panas itu atau suhu hangat, apa ya, membuat nyeri bagian mulutnya. Tetapi kalau misalnya penyebabnya bukan karena sakit, mami jangan kasih makanan yang hanya anaknya mau. Justru ketika anaknya milih-milih makanan, harus tetap diajarkan bahwa makanan itu bervariasi. Jangan sampai, karena kadang ibu-ibu ini ya, ketika anaknya milih makanan tertentu, yang dikasih cuman itu aja. Contoh Yang anaknya itu suka cuman anaknya ya. doyan makan nasi goreng. Kalau nggak makan nasi goreng, anaknya nggak mau makan. Jadi yang dikasih sama ibunya nasi goreng, terus nanti akhirnya bisa jadi suatu apa ya, suatu efek yang nggak bagus di kedepannya. Akhirnya anaknya nggak kenal sama makanan tersebut, makanan yang lain.
Oke, berarti harus lebih berani tapi menyesuaikan juga ya dok sama kebutuhan bayinya untuk makanan yang lebih bervariatif. Benar. Oke, semoga menjawab. Next ya. Aduh, udah mulai banyak nih. Ada dari Mam Karina YF. Halo dok, dok mau tanya dok. Udah 2 minggu ini anak saya MPASI-nya bubur. Harus dingin keluar dari kulkas. Apakah hal itu jika terus-menerus tidak apa-apa karena tiap bubur anget anak saya mingkem? Nggak apa-apa, Bu. Kenapa? Masalahnya apa? Apa yang harus ditakutkan dari bubur dingin? Iya, iya, betul ya. Soal Mungkin dingin, karena soal panas itu kan apa ya? Selera ya, soal selera. Sama iya, iya, kayak iya, benar, kita benar. orang dewasa ada suka yang makanan berkuah, ada suka makanan yang kering, ada yang suka bubur diaduk, ada yang suka bubur tidak diaduk. Dicampur. Itu kan Iya, selera. iya, Yang penting goals-nya adalah gimana caranya memenuhi nutrisinya. Kalau iya. memang anaknya lebih suka makanan dingin atau bubur dingin, ya maminya harus belajar gimana caranya menyajikan makanan dingin tetap sesuai dengan konsep keamanan pangan. Jadi contohnya kalau anaknya suka bubur dingin, jangan lupa sebelum disimpan di dalam kulkas, dilakukan pasteurisasi singkat dulu. Jadi ketika disajikan dalam keadaan dingin, makanan tersebut tetap aman, walaupun tidak dipanaskan. Oh, begitu. Baru tahu saya. Oke, oke. Mama, semoga menjawab. Lanjut nih, Dok. Nah, ini berhubungan yang tadi makanan di kulkas. Ini pertanyaan lagi, Dok. Dari Dini Wulandari. Dok, kalau memanaskan MPASI dengan dikukus, itu sebaiknya berapa lama ya? Biasanya suhu kukusan itu kalau mau memanaskan itu dihitung setelah airnya belet-belet ya, atau kukusannya panas. Jadi dihitung dari situ. Biasanya 5 sampai 10 menit. Sebenarnya nggak hanya di kukusan. Cara memanaskan MPASI kan macam-macam. Bisa pakai microwave, bisa Betul. ditumis ulang, itu juga bisa. Jadi yang paling penting sih maminya paham gimana caranya untuk panasnya itu merata. Jadi Hmm. bukan berapa menit yang harus kita perhatikan, tetapi panasnya itu merata untuk memenuhi keseluruhan dari MPASI tersebut. Contoh kalau makanan dipanaskan dengan microwave kan kadang-kadang nggak rata tuh. Iya, Jadi iya. harus harus diaduk sekali supaya rata semuanya. Jadi pastikan Hmm. panasnya itu rata di seluruh menu MPASI-nya. Oke, poinnya itu. Semangat Mama Dini. Kita lanjut, Dok. Ayo, ayo sedikit lagi waktunya udah mau tidur nih. Dari ada Septik Nuraini. Ini pertanyaannya. Selamat malam, Dok. Maaf mau tanya. Mau ngasih MPASI anak teri basah, takut sama durinya dan takut salah pengolahannya. Mungkin ada tips dari Dokter Nisa? Aku sering loh buat di konten aku cara mengolah teri basah. Jadi teri basah yang diberikan kepada anak itu teri basah yang kecil-kecil. Jadi itu tidak ada duri sama sekali. Coba deh. Kalau teri yang besar atau yang ukurannya besar memang durinya banyak. Jadi teri yang diberikan kepada anak adalah teri yang halus, yang sama sekali tidak mempunyai duri. Dan Hmm. cara pengolahannya banyak banget ya di Instagram aku tuh. Aku paling sering banget Iya, ngolah iya, ikan teri. iya. Jadi bisa di scroll aja, Mam. Tuh, udah ada tipsnya, bahkan udah ada kontennya tuh. Boleh dicek IG-nya Dokter Nisa ya. Lanjut, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Sieza_90. Dok, nah ini mirip yang kayak tadi sih sebenarnya. Anakku lebih suka makan yang bersantan. Amankah untuk bayi yang 8 bulan kurang? Setiap hari, Dok, katanya bersantan. Mumpung lebaran nih. Aman, nggak apa-apa. Tetapi Oh, jangan aman ya? lupa untuk tetap memberikan variasi makanan yang lain. Jadi kalau ditanya Oh, apakah santan oh, itu aman, aman, Mam. Tetapi jangan sampai kita lupa ya karena anaknya suka santan. Jadi yang dikasih santan terus sampai akhirnya kita lupa mengenalkan variasi makanan yang lain. Kayak gitu. Hmm, Oke, aman. Semangat. Lanjut. Nih Dok, ada dari Nur Hidayah 210 underscore. Dok, bolehkah memulai MPASI seminggu atau beberapa hari sebelum waktu seharusnya mungkin hanya mengenalkan rasa buah gitu. Boleh nggak ya, Dok? Gak Ini usah. persiapan. Kenapa harus buru-buru sih ibu-ibu ini? Ibu-ibu ini kadang-kadang ngelihat anaknya udah mulai ngecap-ngecap tuh pengen banget cepet-cepet dikasih makan. Padahal ternyata proses MPASI itu tidak seindah yang terlihat loh. Jadi sabar aja, apalagi seminggu. Lebih baik dimatangkan aja. Bisa nggak anaknya berkompromi dengan duduk atau duduk di booster atau duduk di pangku, bisa nggak? Kemudian pastikan apakah anaknya udah siap makan. Jadi daripada harus
langsung kita lompat memberikan makanan atau pengenalan rasa, lebih baik dimatangin aja. Udah kenal nggak anaknya dengan sendok? Udah kenal nggak anaknya dengan mangkuk? Itu lebih baik daripada harus langsung ngasih makanan gitu. Jujur aku aja konselor MPASI aja merasa bahwa proses MPASI itu nggak segampang yang kelihatannya. Kalau aku pengen tuh anak pengen ASI eksklusif aja terus sampai 2 tahun, tapi kan nggak mungkin kan, karena ASI eksklusif itu sangat memudahkan, mudah sekali. Kita nggak harus mikirin jadwal makan, kita nggak harus mikirin metode makan, jadi nggak usah buru-buru. Lebih baik mulai dari yang awal dulu, anaknya udah kenal nggak sama tempat duduk, atau udah terbiasa di pangku, atau udah kenal sama sendok. Itu lebih baik daripada langsung mikirin mengenalkan rasa. Lagian yang namanya MPASI itu nggak ada yang namanya pengenalan rasa langsung diberikan menu lengkap, dan sebaiknya tidak dimulai dari buah-buahan, karena buah-buahan itu rasanya lebih manis, jadi anak pasti akan lebih mudah menerima. Sedangkan ketika dia sudah kenal sama buah-buahan terlebih dahulu, dia akan sulit menerima makanan yang lain, terutama protein, karena protein itu rasanya lebih hambar dan lebih gurih dibandingkan buah-buahan yang cenderung manis. Oh, oke. Wah, saya jadi tahu nih, padahal belum punya anak. Oke deh, makasih dok. Oke, dokter, kita sebelum closing, saya pengen dokter terakhir deh sharing. Dokter kan pasti udah banyak ketemu sharing dari mama-mama yang konsultasi soal MPASI. Boleh dong dok disebutkan mungkin tiga kesalahan yang paling sering terjadi saat memberikan MPASI, sama nanti tiga jawaban yang sebenarnya dari kesalahan itu. Seharusnya gimana? Silakan dok. Oke. Yang pertama adalah anak itu harus makan bahan pangan organik, harus makan ayam kampung, nggak boleh makan ayam broiler, itu salah banget. Jadi yang sebenarnya yang harus kita berikan kepada anak adalah makanan-makanan yang gampang dijangkau, makanan yang bisa kita pastikan untuk memberikan anak secara konsisten. Jadi nggak harus organik, nggak harus ikan salmon, nggak harus ikan lele, dan ikan patin pun boleh. Karena proses makan MPASI itu nggak hanya 6 bulan, nggak hanya sampai 2 tahun, tetapi sampai seumur hidup anak. Jadi kenalkan makanan-makanan yang gampang dijangkau oleh anak, dan pikirkan juga nutrisinya harus bagus. Karena kan kita jangan sampai karena aku bilang makanan gampang dijangkau, jadi ibunya kasihnya kerupuk mulu, kan yang nggak ada nutrisinya. Jadi berikan anak makan makanan yang gampang dijangkau, yang mendekati dengan bahan pangan yang ada di rumah. Kalau misalnya di rumah itu jarang pakai keju, nggak usah dipaksain. Kalau di rumah contohnya anaknya ibunya pakai minyak goreng, ya udah pakai minyak goreng aja, nggak usah dipaksain pakai olive oil, nggak usah dipaksain pakai butter kayak gitu. Tetap gunakan apa yang ada di rumah. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang kedua adalah pertumbuhan anak orang atau proses MPASI anak orang bukanlah tolak ukur keberhasilan MPASI kita. Jadi jangan sampai kita melihat, anak sebelah tuh lah banget makannya ya, anakku bisa nggak ya? Nah kayak gitu, jangan ya. Kadang-kadang kita ngelihat contoh nih, ada anak sebelah tuh, wih bagus banget ya, pinter banget BLW, aku mau cobalah. Anaknya dipaksain BLW, padahal ternyata anaknya nggak mampu melakukan metode makan BLW. Jadi akhirnya kita cenderung jadi orang tua yang egois tanpa memikirkan kemampuan dan skill anak kita. Jadi kemampuan anak tetangga belum tentu itu menjadi tolak ukur keberhasilan MPASI yang kita berikan. Jadi aku selalu bilang fokus ke anak sendiri aja, karena apa yang terjadi di rumah, apapun kondisinya dan kebutuhan anak, yang tahu adalah ibunya yang tahu bagaimana kemampuan anaknya, apa yang dibutuhkan anak, itu ibunya yang tahu. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang paling sering adalah terlalu kaku banget sama yang namanya teori. Ini salah banget ya. Jadi berteori itu boleh, dalam memberikan MPASI kita memang perlu dasaran ilmu yang kuat. Aku nggak bilang kalau memberikan MPASI itu nggak ada ilmunya ya, harus ada ilmu yang kuat. Tetapi yang terbaik adalah ilmu yang diseimbangkan dengan kondisi di rumah. Jadi jangan sampai karena kita ada orang tua yang ideal banget, jadi dia pengen semua itu berjalan sesuai dengan teori. Nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja.
Yang namanya teori juga kan udah disusun sedemikian rupa untuk memenuhi nutrisi anak. Tetapi terkadang ibunya lupa bahwa ternyata teori itu ya nomor sekian dibandingkan dari mood anak sendiri, dari respon anak sendiri. Jadinya aku kalau edukasi di Instagram atau di sosmed, di akunku aku selalu bilang, jangan terlalu apa ya, berusaha menjadi ideal sehingga itu teori plek ketiplek dicontoh semua. Jadi buku textbook yang sebesar ini contohnya ya, itu di apa ya, diaplikasikan tanpa memperhatikan bagaimana respon anaknya, itu salah banget. Dan kita kalau memikirkan itu adalah sebagai orang tua yang egois. Jadi teori boleh, yang namanya MPASI memang butuh ilmu, tetapi yang paling penting adalah gimana caranya kita menciptakan proses makan MPASI itu menjadi proses yang menyenangkan, sehingga anaknya itu tidak merasa terpaksa, tidak merasa bahwa proses MPASI adalah momok yang harus dikejar hanya soal nutrisi aja, tetapi banyak sekali yang harus dipikirkan kayak gitu. Yang penting sih ketika MPASI pede aja lagi dengan apa yang kita pelajari, dan pastikan apa yang kita pelajari itu dari sumber yang valid ya. Nggak kita pilih-pilih dari sosmed tanpa memikirkan, oh ini yang ngasih apa, oh influencer anaknya 4 bulan udah dikasih madu, influencer 4 bulan anaknya udah dikasih MPASI, itu salah banget. Jadi tetap pilihlah ilmu dasar MPASI dari sumber yang kredibel, yang valid, sehingga ketika nantinya diaplikasikan, ibu bisa merekondisi dengan kondisi di lingkungan masing-masing. Oke, oke, thank you banget Dokter Anissa. Dok, saya mau sampai nih ke teman-teman, kalau pertanyaannya belum dijawab, guys, silahkan yang suka komen-komen nggak dapat jadwal Dokter Anissa, silahkan cepet-cepet di booking, nanti kalau udah buat ada di telemedicine aplikasi YesDoc. Dokter Anissa juga aktif kok bikin konten, jadi mungkin kalau nggak dapat bisa follow Instagram dan TikToknya Dokter Anissa, ada tuh di bionya. Atau mungkin teman-teman boleh beli bukunya, Dokter Anissa juga nulis buku guys gitu ya. Saya pengen beli tapi belum punya anak, gimana ya dok? Nah itu udah ada di Gramedia guys, silahkan dicoba dipelajari kayak tadi kata Dokter Anissa. Mungkin dari saya mungkin sarannya kayak, saya melihat apapun yang harus dilakukan itu kayak ibunya juga harus happy saat memberikan MPASI, dan anaknya juga kayak tadi dok harus happy, dan yang tadi bertumbuh. Jadi sama-sama happy dua-duanya. Dokter Anissa, makasih banyak bantuannya malam hari ini, cepat kilat, satset kita udah selesai. Semoga liburannya menyenangkan ya dok. Sebelum balik lagi hari Rabu kita udah masuk lagi ke aktivitas seperti biasa. Teman-teman, selamat malam, makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau gitu saya Dokter Anissa pamit. Terima kasih semuanya, thank you dokter, bye. Selamat malam.